Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Saudaraku sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah tema tentang tabayun di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Hujurat ayat 6 kalau tidak salah. Ada istilah tabayun atau bahasa kitanya itu klarifikasi atau apa ya istilahnya, kejelasan kalau ada masalah, ada sesuatu yang kita tidak tahu dan itu terkait umpamanya orang lain, dan kita tidak tahu sebenarnya persoalan itu seperti apa, duduk masalahnya dan lain sebagainya, sehingga agar jangan sampai kita itu salah sangka atau berburuk sangka atau kita itu menuduh atau memfitnah hanya karena ya kita tidak tahu tadi, maka kita harus tabayun, harus klarifikasi, harus tanya duduk persoalannya itu kepada orang-orang yang bersangkutan atau yang terkait. Insya Allah seperti itu. Dan itu di dalam agama kita tadi sudah memberikan solusi atau cara tadi ya. Karena kalau kita sampai kita itu menuduh seseorang yang tidak melakukan sesuatu yang seperti apa yang kita tuduhkan, berarti kita telah melakukan sebuah kesalahan, mendolimi orang lain. Apalagi kalau orang itu masih saudara kita, dalam arti saudara seiman, seagama, itu sangat tidak patut dilakukan. Dan dosa itu tidak bisa hilang begitu saja, kecuali kita itu ya ada dua hal yang kita lakukan diantaranya, yaitu mohon ampun kepada Allah atas kesalahan itu. Yang kedua ya minta maaf kepada orang yang kita zalimi karena kita telah menuduhnya atau telah berburuk sangka. Ditambah lagi kalau kita itu berburuk sangkanya itu disebarkan ke orang lain, fitnah itu disebarkan ke orang-orang sekitarnya, itu tambah berlipat kesalahannya. Dan itu juga harus minta maaf, kalau bisa juga harus menjelaskan kepada orang-orang yang telah dikasih tahu berita yang hoax istilahnya, yang palsu, berita yang tidak benar. Jadi akan sulit menyelesaikannya sebenarnya kalau sudah terlanjur. Maka untuk itu kita harus belajar untuk hati-hati di dalam menyikapi atau menanggapi kalau ada berita, ada sesuatu yang terkait dengan orang lain. Jangan sampai kita itu mendolimi tadi, dan jangan sampai menjadikan kita itu berdosa dan dosanya
tidak mudah untuk dihilangkan kecuali dengan seperti apa yang saya sampaikan tadi. Dan kadang itu yang jadi masalah juga, kita sudah melakukan kesalahan, mohon ampun kepada Allah, tidak atau belum, terus minta maaf kepada orang yang bersangkutan yang kita zalimi juga tidak atau belum, kemudian juga belum menyampaikan kepada halayak ramai atau masyarakat yang dulunya pernah kita informasikan sesuatu yang keliru, sesuatu yang menjadikan dosa, menjadikan masyarakat itu salah paham umpamanya. Nah, itu artinya sebuah masalah yang ya cukup lumayan luar biasa kalau kita tidak hati-hati dalam menyikapi sebuah persoalan yang ada. Dan itu juga bukan hanya satu masalah saja, tapi hampir semua masalah itu biasanya juga harus tabayun. Umpamanya juga bisa di dalam keluarga, umpamanya anggaplah yang kecil, ada piring jatuh, pecah, kita mendengar. Nah, itu kita jangan langsung berpikir buruk, itu pasti anak atau istri umpamanya, mungkin teledor, mungkin tidak hati-hati dan lain-lain. Jangan seperti itu, tapi harus tabayun dulu, dilihat di situ ada siapa, terus ditanya, ini kok bisa jatuh tadi, kira-kira apa umpamanya. Kan boleh jadi karena ada kucing atau ada ayam yang nyenggol istilahnya, atau karena tidak sengaja tersenggol atau apalah. Yang jelas kita harus tahu, kalaupun toh nanti sudah tahu ternyata memang benar-benar yang salah itu mungkin anak ataupun istri atau siapapun, itu kan juga ada caranya, cara menegurnya, cara menasehatinya. Yang biasa kita sampaikan di dalam Al-Quran ada kalimat watawassaw bis-sabri watawassaw bil marhamah. Kita memberi teguran, nasihat itu ya dengan sabar dan juga dengan kasih sayang. Di antara sabar itu ya gimana? Ya tidak langsung main pukul tanpa kita itu belum mengetahui persoalan, atau marah karena pukul itu dengan tangan itu mungkin lebih kecil daripada pukul dengan kata-kata. Kata-kata yang tidak enak itu juga bisa sangat memukul lebih keras, bisa menyakitkan hati, dan seperti itu. Jadi harus sabar, jangan marah, jengkel. Kemudian juga harus dengan kasih sayang. Artinya kasih sayang itu ketika kita itu sayang kepada seseorang, pasti itu tuh katanya ya lemah lembut, penuh cinta kasih. Kalaupun toh salah ya ada maaf di situ, maafkan, ya namanya manusia. Tidak luput dari salah dan lupa, kan seperti itu. Itu satu contoh bahwa kita itu harus tabayun kalau ada apa-apa, ada berita, ada kasus dan lain-lain. Dan juga harus dipertimbangkan dengan banyak pertimbangan, tidak hanya pertimbangannya satu atau dua, tapi lebih dari itu. Umpamanya kalau ada masalah itu terkait seseorang, dan orang itu orang Islam yang beriman, yang juga sholat, yang puasa umpamanya,
dan orang itu tidak punya catatan kriminal atau suka melakukan kesalahan-kesalahan atau dosa, umpama, ini hanya umpama saja, itu juga menjadi catatan. Kalau ada info yang miring, wah itu sesat umpamanya, itu tuh ajaran agama baru umpamanya. Nah itu kalau kita tidak tahu, hati-hati, jangan sampai kita itu punya dosa yang sulit nanti untuk dimohon ampunkan karena terkait dengan banyak orang. Sehingga kalau kita sudah terlanjur, tidak taunya, tidak salah seperti apa yang disangkanya, ditambah nanti akhirnya apa? Malu, minta maaf malu, gengsi, ya kan? Karena itu juga akan membawa nama baik umpamanya. Sudah istilahnya itu dianggap kita orang yang ya mungkin ditokohkan, orang yang punya nama, tidak taunya melakukan kesalahan yang fatal umpamanya. Sehingga kan dosa itu sulitnya itu karena terkait dengan ego tadi, sehingga mirip dengan setan, iblis itu tahu apa yang dilakukan itu dulu itu salah, tapi karena gengsi egonya sehingga tidak mau minta ampun, tidak mau minta maaf, padahal tahu kalau nanti di akhirat kalau dia tidak minta ampun, dia akan menjadi penghuni neraka jahanam, dan itu sangat mengerikan siksaannya. Bukan berarti setan atau iblis itu tidak masalah, itu menjadi masalah bagi dia. Dia mungkin tidak bisa tidur istilahnya itu, karena memikirkan sebentar lagi hukuman itu akan ditimpakan kepadanya. Tapi mau minta ampun, gengsi, kan seperti itu. Sehingga untuk menutupi gengsinya, kalau nanti masuk neraka, belah sekalian, saya cari kawan, cari manusia, anak turun Adam, diajak nggak bener. Tujuannya apa? Bukan karena nikmat, bukan. Karena dendam, jengkel tadi, gengsi tadi, biarlah masuk neraka, tapi kan banyak temannya, kan mungkin begitu. Jadi ada manusia yang kadang seperti itu. Dia itu tahu apa yang dilakukannya dulu mungkin salah, keliru, dan itu dosa. Tapi kalau hubungannya mau minta ampun, gengsinya, malunya itu yang lebih didepankan. Sehingga kalau dicontohkan contoh yang kecil tuh kayak tetangga umpamanya bermusuhan, ada masalah, ya kan? Umpama tetangganya punya hajat, ya tetangga yang tidak disukainya tadi karena benci, karena ada masalah apa, terus kita dikirimi makanan, kalau orang itu bilangnya punjungan, antaran punjungan, itu boleh jadi karena kebencian, kejengkelan tadi dibuang. Padahal yang di rumah itu ya nggak ada makanan, kalau dimakan ya enak, kenyang. Tapi karena jengkelnya, bencinya, dia tidak mau makannya. Orang seperti itu kalau sudah di hatinya itu ada setan yang ya punya sifat seperti itu, dendam, benci. Begitu juga contoh yang lain, umpamanya lewat. Sebenarnya kalau lewat di depan rumah orang yang kita benci umpamanya, ini hanya umpama, lebih dekat, tapi karena jengkel benci tadi dia lewat mutar jauh enggak apa-apa, yang penting enggak lewat rumahnya, enggak ketemu orangnya, bisa seperti itu. Itulah sifat-sifat yang ditumpangi setan itu seperti itu, karena setan atau iblis itu sudah menjadi contoh. Dia itu tahu, insya Allah tahu, karena dia pernah berdialog dengan Allah, pernah melihat surga, pernah masuk. Jadi tahu bahwa Allah itu ada, hukuman itu ada, surga itu ada.
tapi karena ego tadi. Itulah kalau ada orang, ada manusia yang mungkin seperti itu, yang pernah melakukan kesalahan kepada orang lain, tidak pernah minta ampun kepada Allah atau tidak pernah minta maaf kepada orangnya, boleh jadi itu ada sifat setan yang nempel di situ, ada setan yang menemaninya, sehingga boleh jadi setannya membisikkan, malu, gengsi, gak usah minta maaf, nama kamu nanti akan jelek di masyarakat. Bisa saja seperti itu, sehingga tidak pernah minta maaf, walaupun nyata-nyata apa yang dilakukan salah. Nah, itu menjadi pelajaran bagi kita. Kalau kita sudah tahu seperti itu, kita hati-hati bicaranya, hati-hati dengan orang lain. Karena kalau kita sudah seperti itu tadi, kalau kita tidak minta ampun, tidak minta maaf, maka Allah tidak akan mengampuninya. Boleh jadi seperti itu, karena harus ada syarat. Seperti orang mencuri, umpamanya mencuri uang 1 miliar, ini umpama, setelah ketahuan dia minta maaf, apakah selesai minta maaf, minta ampun kepada Allah? Ya tidak, ya uangnya harus dikembalikan, kecuali orangnya ikhlas, sudahlah uang itu ambil saja, tidak usah dikembalikan, mungkin selesai. Tapi kalau tidak ada seperti itu, ya tetap itu menjadi masalah, harus dikembalikan, kan seperti itu. Nah, bagi kita yang sudah tahu seperti itu, ya senyum saja. Kalau kita itu dituduh, difitnah oleh orang lain, ya kita tidak masalah. Karena kita punya tugas tersendiri dari Allah. Allah menyuruh kalau ada orang salah kepada kita, kita suruh memaafkan dan mendoakan. Mendoakan, memohon ampunkan. Persoalan doa kita itu mohon ampunkan dikabulkan atau tidak, itu urusan Allah. Itu hanya paling tidak hanya apa istilahnya etika. Kalau kita itu orang yang baik, itu harus seperti itu. Insya Allah seperti itu. Jadi kalau untuk orangnya yang bersangkutan, ya dia tugasnya minta ampun dan minta maaf kalau dia memang melakukan kesalahan. Dan kalau kita bisa sabar menerima semuanya, ya insya Allah istilahnya apa ya, kalau di dalam hadis itu ada nanti orang muflis, orang yang rugi. Ya rugi diantaranya ya kalau dia itu mengatakan sesuatu tentang orang lain yang keliru, sehingga itu masuk ke fitnah, ghibah dan lain-lain, yaitu nantinya dosa orang yang diomongin tadi bisa pindah ke orang yang ngomong, orang yang fitnah dan lain-lain. Dan kalau orang yang ghibah atau fitnah tadi punya amal, ya bisa jadi amalnya nanti akan dipindahkan ke orang yang digibahi, difitnahi, digosipin, kan seperti itu. Jadi tidak perlu sakit hati atau kecil hati atau marah, jengkel, tidak perlu. Bahkan itu cara Allah memberi kebaikan kepada orang yang tetap sabar menerima sesuatu dari orang lain yang tidak enak. Dan itu juga menjadi hukuman bagi orang yang melakukan kezaliman itu, agar dia jera, agar dia kapok, agar dia tidak mengulangi lagi dengan syarat seperti itu. Nah, itulah yang perlu kita ketahui, agar kita itu tidak main-main dengan perilaku kita, sikap kita sehari-hari terhadap sesama. Jangan dianggap sepele. Mungkin orang lain tidak masalah, tapi bagi Tuhan itu masalah. Insya Allah seperti itu. Nah, ini saja yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan, menjadi pembelajaran bagi kita agar kita lebih baik lagi untuk kedepannya. Insya Allah
Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah mohon ampun. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.